Bukti mungkin bukti yang Ustaz sampaikan ketika mungkin akhirnya kasasi itu akhirnya Ya, saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab, saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini saya akan membuat dua video dari dua perspektif, atau mungkin bukan perspektif ya, karena ini fakta, tapi ya ada fakta lain gitu ya teman-teman. Jadi ini merupakan dua fakta yang berbeda, dan mungkin ada penggunaan bahasa hukum yang teman-teman tidak mengerti atau kurang memahami ya, bahwasanya di keperdataan itu ada beberapa putusan gitu yang bisa dikatakan masing-masing ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dari fakta hukum. Artinya dalam fakta persidangan itu, atau misalkan putusan persidangan itu, bisa dikatakan ini menang atau kalah itu dengan banyak faktor gitu ya teman-teman. Kayak teman-teman, ada sebuah klarifikasi dari Yusuf Mansur yang ya waktu dia kalah dia nggak konferensi pers gitu, tapi begitu menurut mereka menang dia langsung konferensi pers. Nah, tapi nanti saya perlu jelaskan sedikit karena ada sedikit keanehan ya teman-teman. Nah, kenapa? Nanti saya akan komentar itu setelah lihat video ini teman-teman. Yuk, check it out. dan keluarga besarnya sampailah di tahapan kasasi. Dan alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara kami dengan izin Allah SWT menang. Ada penolakan terhadap ajuan kasus, dan alhamdulillah tentu ini sangat kami syukuri. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kami sekeluarga, di jalan juga dapatnya ridho Allah SWT dan ampunannya di kesalahan-kesalahan kami yang lain yang memang kita butuh ampunan Allah dengan jalan berbagai ujian. Dan selebihnya terima kasih kepada Dewan Hakim, Majelis Hakim. Insya Allah mudah-mudahan Allah terus menjaga kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada kawan-kawan dari tim kuasa hukum, tim pengacara, sudah bekerja dengan baik dan pada ikhlas semuanya. Insya Allah menjadi kebaikan juga buat keluarga besar Al-Quran, perjalanan dakwah, perjalanan pesantren, perjalanan kemudian gerakan tahfiz di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sama pribadi dan keluarga, sekali lagi terima kasih kepercayaannya, dan sekaligus ini juga menjadi momentum dan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan jauh lebih manfaat. Dari tanggal berapa Ustaz? Saya kalau bagian itunya mempercayakan kepada tim kuasa hukum, jadi nanti saya kasih nomor saja dengan kuasa hukum kami, jadi silakan bisa kontak mereka untuk detail soal putusannya. Nanti melalui prosesnya seperti apa ketika dapat? Prosesnya proses normal aja kayak biasa ya. Dari awal kami sudah mempercayakan penuh kepada tim kuasa hukum dan pengacara. Selebihnya saya nggak ada bedanya, dakwah sana dakwah sini, sehari ceramah bisa 3-5 tempat. Kadang-kadang kalau keluar kota seperti baru-baru ini ke Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, ya dakwah bukan cuma dari satu tempat ke tempat lain di satu kota, tapi satu tempat di satu hari bisa 3 kota. Saya konsentrasi di situ aja sambil saya bilang kepada Allah SWT, ya Allah, tolong saya bersihin nama saya,
saya urusan saya sebaik-baiknya ya Allah. Selebihnya saya nggak akan ngurangin porsi dakwah, masih tetap ngajar di pesantren, masih tetap ngajar lewat online, itu saja. Nah kalau soal persidangan dan lain sebagainya, benar-benar kami serahkan kepada tim kuasa hukum dari mulai pengadilan negeri, banding dan kemudian kasasi. Keluarga gimana Ustaz? Kan ini cukup besar juga selamat dari 98. Ya kami juga bingung juga kan, ya dari mana ceritanya gitu kan. Tapi ya sudah, harus dihadapi kan, ya, dihadapi saja. Dan tapi keluarga pribadi ya, khususnya keluarga inti ya, istri, anak-anak, orang tua gitu, terhadap kemenangan ini juga enggak menjadikan kami jumawa apa-apa gitu. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu, karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Kan kadang-kadang kita punya kesalahan di A, bayarannya di B. Kita punya kesalahan di jalan A, bayarannya jalan B. Jadi ya lebih kepada muhasabah gitu. Keluarga sendiri mikirnya bukan mikir senang yang terlalu senang, senang yang biasa saja sambil doa dan mendoakan. Mendoakan siapa? Yang mendoakan. Kalau emang ini menjadi kebaikan, mudah-mudahan tambah kebaikannya. Kalau ini menjadi keburukan, mudah-mudahan nggak jadi keburukan. Ya, jadi kebaikan namanya juga kemenangan kan begitu. Ya demikian. Kan mungkin kemarin kan di tingkat banding kan kasus berkala. Banding menang. Di banding menang. Menang. Di kasasi ini juga menang. Ya. Mungkin bukti yang Ustaz sampaikan ketika mungkin akhirnya kasasi ini akhirnya Ya saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab, saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya. Dan ya kita harus percaya gitu ya. Dan saya sendiri sejauh ini tidak ada intervensi apapun ke majelis hakim di pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Gak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun, nggak ada gitu. Artinya ya sudah wes, pasrah wes gitu. Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan 2 bulan kan, perkara yang berlangsung lebih dari 5 tahun loh. Artinya sih kayak orang diledekin, saya udah biasa juga gitu, maksudnya ya udahlah jalanin hidup aja gitu. Dan saya kan juga menyiapkan diri kalau memang ternyata ya dianggap bersalah. Dan tapi saya yakin sih nggak mungkin ya, irisannya juga nggak ada gitu, irisannya nggak ada, banyak kepalsuan, ya apa gitu. Ya saudara lihat kan dengan cara menyebar di berbagai kemudian pengadilan, dan orangnya juga itu aja gitu. Rasanya kayak gimana ya gitu. Emang sebahaya apa sih saya kan gitu. Kerjaannya ngajak orang sedekah, ngajak orang kemudian menghafal Quran. Saya nggak menyerang siapa-siapa gitu. Kalau memang ini ada ketidaksukaan karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D, ya saya kira kan itu juga pilihan hidup seseorang ya. Ya sudahlah, saya bilang ini tantangan itu. Toh apa yang saya hadapi masih jauh lebih ringan. Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika misalnya. Ya, pernah dengar kan ada seorang pendakwa di Amerika, imam yang akhirnya dihukum mati kan, disuntik mati gara-gara ada pembunuhan yang direkayasa di kediaman siapa gitu. Padahal majelis hakim mengakui tidak menemukan bukti apapun. Dan peristiwanya udah belasan tahun yang lalu juga. Tapi kemudian majelis hakimnya sama gubernur di state di Amerika itu nggak peduli dan tetap dijalankan hukuman mati. Nah kalau ngeliat kayak gitu saya bersyukur aja gitu. Kemudian juga
atas kesempatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada apa yang kemudian saya alami. Misalkan ya pesantren masih berdiri dengan kokohnya, santri makin tambah banyaknya, cabang-cabang juga makin banyak. Pak Wirda sekarang sudah memimpin pesantren dengan anak-anak saya yang lain, dan jumlahnya juga hampir 1000 sekarang ini. Jadi ya udahlah, nggak kita keluhkan gitu, melainkan kita bawa doa. Sampai hari ini kami masih yasinan sekeluarga, masih tiap hari yasinan. Bener, kita takut, kita khawatir, tapi ketakutan dan kekhawatiran itu ya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Itu yang kemudian insya Allah menjadi penyelamat gitu. Kenapa juga ada orang yang kena masalah malah harus bersyukur, ya karena jadi tambah doanya kan gitu. Ustadz, ini kan tadi kan Ustadz bilang 5 tahun masalah ini bergulir, lebih dari 5 tahun, dan sampai di titik ini Ustadz menyatakan menang. Dan seperti apa sih Ustadz ketika 5 tahun belakangan kemarin mengganggunya, mungkin kepikirannya tadi takut jaga-jaga jikalau suatu hari nanti ini, tapi pada akhirnya menang gimana Iya. Ustadz? Tadi saya bilang kemenangan dan kekalahan datangnya silih berganti di berbagai case. Tapi kan alhamdulillah semua tingkatan hukum di berbagai berbagai tingkatnya gitu ya, mempunyai proses dan prosedur yang memungkinkan kita membela diri, mengajukan pembelaan. Pokoknya saya sudah sampaikan ke pengacara, ke tim kuasa hukum, ini loh begini, saya begini, ini tidak seperti ini, yang ini begini, sudah saya sampaikan gitu. Dan selebihnya bekerja secara normatif saja gitu. Buktinya juga saya sempat kalah di PN Selatan beberapa waktu yang lalu kan, dan kalah lagi di PN Bogor. Ya bismillah, dan kita terus berangkat ke level yang berikutnya gitu. Dan kita kan juga punya satu lagi mahkamah akhirat kan. Bila di sana mempercayakan bahwa ya udah kalau gitu kita tunggu di akhirat, ya sama aja sih gue nunggu di akhirat begitu. Sudah lah ya kita sama-sama di akhirat begitu. Tapi ya saya minta agar Allah ngampunin. Saya takutnya ya kita manusia tetap ada salahnya di episode apa gitu. Misalkan ada seorang yang maki-maki ibunya, tiba-tiba di kantor maki-maki temennya tanpa sebab, tanpa salah. Kalau dia kemudian bersikeras bahwa wah saya kok nggak salah dimaki-maki, ya benar, pada kasus itu dia benar. Tapi kalau dia muhasabah, ya Allah gue tadi pagi nunjuk-nunjuk ibu gue gitu, tadi pagi gue kesel sama ibu gue gitu, ya akhirnya wajar kalau kemudian dia menjadi dimaki-maki. Nah saya melihat ya ternyata saya tidak luput dari berbagai kesalahan. Jadi saya pikir ya Allah saya terima gitu. Bukan berarti mengakui kesalahan di posisi ini ya, enggak. Maksud saya ya kan kita ada kuasa hukum, ada uji material, ada persidangan yang berjalan tanpa intervensi. Dan sebagian dari mereka kan persidangan itu live Pak. Saya malah nggak pernah bawa kamera loh. Teman-teman kan sempat ngeliat ya, bawa kamera, bawa segala macam. Dari saya malah nggak ada gitu. Kumara kamera nggak ada, kamera Allah aja lah gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaannya, terima kasih kemudian juga doa-doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan, ke belakang saya minta maaf kalau emang ada yang ya miring-miring apa, udahlah maafin saya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan siapapun jauh lebih baik. Dan kami senantiasa mendoakan jika memang ada korban benar korban dari penipu sebenarnya penipu, nah ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangin umurnya, dan Allah hilangkan kemudian kemarahan, kedendaman dan lain sebagainya. Apalagi sampai salah alamat, apalagi sampai salah alamat, bener aja alamat harusnya kita ya sudah kita redo gitu. Apalagi sampai salah alamat ini kan masalah bahaya gitu. Tapi saya sering bilang sama keluarga, alih-alih minta orang nerima, kita saja yang nerima. Alih-alih minta orang yang sabar, kita aja yang sabar. Alih-alih kita minta orang kemudian ngerti, kita aja yang ngerti. Alih-alih nyuruh orang jalanin hidup, ya alih-alih nyuruh orang kita aja yang jalanin hidup gitu. Ustaz, ini kan bicara tentang hukum, ya. mungkin menang. Tapi bicara tentang sosial, apakah ada upaya Ustaz
untuk bertemu dengan lawan, untuk yuk bicara yuk dengan baik-baik, dengan kekeluargaan, untuk udahlah masalah ini yuk kita selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Kalau tadi Ustadz bilang percayalah udah lama ada penipunya, yuk kita cari bareng-bareng gitu ya. Percayalah udah lama saya ingin melakukan itu, tapi responnya selalu super negatif. Dan sekarang belum ngomong apa-apa, rekaman udah di mana-mana. Beda kan zamannya gitu. Kalau zaman dulu kan kita bicara baik-baik, nggak ada handphone, nggak ada. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, kita bicara fakta yang sudah saya lihat ya. Pertama, untuk masalah putusan MA, kita nggak tahu sumbernya dari mana, karena saya mencoba menelusuri. Ini di luar penelusuran yang dilakukan oleh Pak Jenny ya, karena ya nanti kita akan bahas masalah Pak Jenny. Pertama, saya coba telusuri, saya cuma menemukan putusan pengadilan tinggi, artinya baru ada putusan pengadilan bandingnya. Jadi kemenangan Yusuf Mansur ini saya tidak tahu dari mana sumbernya ya teman-teman. Sumbernya apakah dari orang Mahkamah Agung sendiri atau sumbernya dari Ekot atau online, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas untuk online itu saya pribadi itu belum menemukan, hanya ada putusan pengadilan tingginya. Nah, keduanya teman-teman, soal menselebrasi tadi kan jelas ya bahwasanya ketika dia kalah di pengadilan tinggi Bogor, pengadilan negeri Bogor, dia tidak, bahkan dicari sama orang itu nggak komentar ya. Tapi begitu, katakanlah yang saya belum mengerti sumbernya dari mana, bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi agak aneh juga kalau ada putusan yang bisa dirilis secara online, masyarakat putusannya mereka sudah dapat gitu ya, tapi di pihak sini atau misalkan di pihak warga masyarakat itu belum ada gitu ya, misalkan di online-nya belum ada, terus pihak di yang katakanlah Pak Jenny sebagai orang yang seharusnya dapat informasi itu yang seimbang itu katanya belum dapat. Tapi saya nggak tahu, nanti kita cek videonya Pak Jenny ya. Sampai saat ini saya belum ada kabar ya. Nah kemudian saya perlu menjelaskan, dan saya sudah buka di PT pengadilan tingginya ya, bahwasanya putusan Yusuf Mansur ini dianggap NO karena Yusuf Mansur ini memberikan bukti yang bukan memberikan ya, mengutip bukti kalau nggak salah, ini nanti teman-teman cek sendiri ya, mengambil bukti dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh Bu Elis, di mana melibatkan koperasi syariah ya. Koperasi syariah Darussalam itu merupakan apa ya, materi yang berkedudukan seharusnya dilakukan di pengadilan agama ya teman-teman. Jadi memang kalau bawa syariah agak aneh sih sebenarnya. Terus terang aja, saya sebagai orang yang belajar hukum itu, materi syariah ini kadang agak aneh gitu ya, apa sih yang membedakan gitu. Tapi ya sudahlah teman-teman, intinya justru saya perlu mengkritisi bahwasanya kok bisa gitu perusahaan bukan koperasi ya teman-teman, koperasi syariah berinvestasi di bidang pertambangan gitu ya, apa menjadi apa ya, agen atau maklar investasi di pertambangan. Itu sebenarnya bisa dikatakan menurut saya ya, itu menyalahi undang-undang, karena itu merupakan salah satu tindakan apa ya, yang melanggar hukum menurut saya, dan itu bisa jadi pidana. Tapi saya nggak tahu, karena itu bukan perlakuan atau tindakan atau apa ya, sesuatu yang berkaitan erat keperdatannya dengan Pak Jenny. Karena apa? Pak Jenny tidak melakukan investasi melalui koperasi Darussalam ya teman-teman. Jadi koperasi Darussalam itu perkembangan, misalkan seperti kayak Bu Elis itu adalah perkembangan setelah beberapa kali ada investasi di sana baru melibatkan koperasinya. Saya nggak tahu ya teman-teman, yang pasti ini menurut berita yang saya kutip dari teman-teman jamaah Darussalam seperti itu. Jadi Bu Elis itu maklarnya gitu ya, tanda kutip maklarnya itu adalah koperasi, salah satunya adalah koperasi
BMT Darussalam itu. BMT dengan koperasi sama aja, karena ya sama-sama di Kementerian Koperasi gitu ya teman-teman. Jadi ya begitulah intinya teman-teman. Nah, keduanya, keputusan pengadilan tinggi, saya nggak bisa ngomong putusan kasasi ini ya, karena saya belum melihat apakah itu benar atau enggak, tapi saya tidak tahu, tapi saya belum melihat bahwasanya putusan pengadilan tinggi itu yang sebelumnya kan di pengadilan negeri Pak Jaini diberikan, jadi kayak apa ya, memberikan hak ke Pak Jaini untuk bukan dimenangkan, lebih tepatnya memutus Yusuf Mansur bersalah gitu ya. Pak Jaini nggak dimenangkan tapi memutus Yusuf Mansur bersalah atas tindakan Wan Prestasi tersebut. Jadi atas Wan Prestasi itu kayak janji tapi bohong gitu ya. Nah, teman-teman perlu ketahui, Pak Jaini itu tidak terlibat dalam investasi yang melalui koperasi BMT Darussalam. Nanti makanya saya akan buat 2 video yang berbeda tentang bukan klarifikasi ya, pendapat Pak Jaini tentang putusan itu ya. Kalau itu memang benar ada putusan Mahkamah Agung. Nah, mungkin jadi ini ya, agak menarik kalau misalnya kita memahami konstruksi hukumnya gitu ya. Jadi ketika Yusuf katakanlah dia merasa dimenangkan gitu oleh pengadilan kasasi gitu ya, tapi dalam kategori putusan perdata di sini Yusuf Mansur bukan dimenangkan, tapi pengadilan memutuskan untuk pengadilan negeri selatan itu PN negeri selatan itu tidak berhak mengadili kasus investasi batubara ini karena ada keterlibatan koperasi syariah. Menurut saya kayak gitu ya, ini bisa dilihat. Jadi seharusnya itu gugatannya dilakukan di pengadilan agama. Nah, cuma jadi agak rancunya adalah, kenapa saya katakan agak rancu, karena PT-nya ini kan bukan syariah. Yusuf Mansur pun bukan syariah secara pribadi. Teman-teman harus memahami bahwasanya nggak ada itu Ustadz syariah, nggak ada. Jadi syariah itu adalah sebuah kelembagaan gitu ya teman. Kalau misalnya kita bicara syariah gitu ya, misalkan lembaga syariah, terus koperasi syariah adalah sebuah kelembagaan. Jadi kalau subjek hukumnya pribadinya nggak ada hubungannya, pribadinya sama di mata hukum. Nah, agak aneh juga kenapa kok pengadilan agama, sementara ini perlakuan investasinya ini dilakukan gitu ya, uangnya itu dilakukan, katakanlah itu memang benar dilakukan itu di batubara dan itu nggak ada syariahnya gitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, karena ada lembaga yang terkait juga, misalnya kayak yang dipromosikan Yusuf Mansur itu yang turut tergugatnya adalah pesantren Darul Quran, ya saya nggak tahu apakah prinsip-prinsip keuangan ini jadi acak-acakan nggak jelas hanya karena orang yang menerima investasinya dan orang yang jadi brokernya itu BMT, walaupun Pak Denny tidak melibatkan BMT. Jadi kemudian soal live ya, mereka Yusuf Mansur bilang kan live di pengadilan. Enggak, saya tidak pernah melakukan live di pengadilan sama sekali. Saya cuma datang sekali pada saat mau putusan yang ditunda. Saya tidak pernah ikut live, ngapain juga ikut live gitu, karena kan bukan live-nya. Yang paling penting kan materi-materi yang ada, materi gugatannya, terus putusannya, itu yang paling penting. Kita nggak pernah live. Nah, terus kemudian saya cuma datang sekali ke sana di pengadilan. Terus kalau bicara tentang power gitu ya, power ke pengadilan, bahwasanya Yusuf Mansur tidak melakukan intervensi atau gimana, kita terus terang aja tidak tahu. Tapi kita nggak pernah intervensi pengadilan gitu live. Tapi yang jelas di pengadilan negeri itu kan Pak Jaini menang, di pengadilan negeri Bogor pun menang. Jadi intinya apalah, menurut pandangan saya ketika itu transparansinya sangat bagus, ya bisa menang. Nah, cuma saya punya satu case yang menurut saya agak unik, tapi saya nggak bisa bongkar sekarang karena saya harus bicara dengan orang yang
terlibat atau orang yang memang menjadi subjek hukum dengan kasus Yusuf Mansur ini di luar kasus yang lain, bukan di luar kasus batubara dan yang lain. Ini adalah kasus yang berbeda sama sekali, teman-teman. Nah, tapi saya harus konfirmasi dulu ke subjek hukumnya atau ke orangnya agar menjadi terang gitu ya, teman-teman. Walaupun ya dalam hukum tidak ada yang 100% terang, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut nanti di video keterangan pajak ini, teman-teman. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.